Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada pagi hari ini Ibu kembali menyapa adik-adik yang berada di rumah dalam pembelajaran virtual kita yang terjadi atau disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Namun, Ibu berharap kehadiran pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembelajaran berlangsung secara virtual ini tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai teks prosedural. Ibu berharap pembelajaran minggu lalu mengenai pengertian teks prosedural, jenis-jenis teks prosedural, struktur teks prosedural, dan langkah-langkah membuat teks prosedural, serta unsur-unsur kebahasaan pada teks prosedural tidak adik-adik lupakan. Pada hari ini kita akan masuk pada KD 3.5. Pada KD 3.5 ini, kita akan mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, agar pembelajaran atau materi hari ini bisa berhasil, maka Ibu akan terlebih dahulu memberikan ulasan kembali mengenai pengertian teks prosedural, sehingga adik-adik tidak kehilangan konsep dasarnya dulu. Baru setelah itu kita akan mulai masuk pada bagian mengidentifikasi teks prosedural. Kita lihat bersama-sama pengertian teks prosedural. Teks prosedural atau teks prosedur merupakan teks faktual yang bertujuan untuk mengarahkan pembaca melakukan kegiatan sesuai langkah atau arahan. Nah, berdasarkan pengertian ini saja, kita harus mengambil poin intinya. Jadi, intinya adalah teks prosedural ini berisikan suatu kegiatan yang merupakan langkah-langkah, arahan, atau cara untuk melakukan kegiatan tersebut. Berikutnya lagi, kita akan mencoba untuk mendengarkan langkah-langkah mengidentifikasi teks prosedur. Langkah-langkah menentukan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Berikut ini merupakan langkah-langkah menganalisis sebuah teks prosedur atau video prosedur untuk menentukan struktur teksnya. Pertama, bacalah teks prosedur tersebut. Kedua, carilah dan temukan bagian pendahuluan. Ketiga, carilah dan temukan tujuan penulisan teks tersebut. Keempat, carilah dan temukan deskripsi teks tersebut yang berkaitan dengan syarat-syarat, prinsip-prinsip, alat dan bahan, dan langkah-langkah pembuatannya. Kelima, carilah dan temukan simpulannya. Berikut ini merupakan langkah-langkah menganalisis sebuah teks prosedur atau video prosedur untuk menentukan unsur kebahasaan teksnya. Yang pertama, baik, itu tadi langkah-langkah untuk menentukan atau membuat identifikasi teks prosedur dari sisi struktur teks dan juga unsur kebahasaannya. PPT ini akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group sehingga adik-adik bisa kembali membukanya
dan mencoba untuk memahaminya lagi. Karena Ibu yakin hanya dengan sekali dengar, tidak mungkin adik-adik langsung paham. Mungkin hanya sedikit orang di antara kalian yang bisa memahaminya dalam sekali dengar. Nah, kita masuk pada PPT berikutnya, salindia berikutnya. Di sini ada contoh teks prosedur. Contoh berupa judulnya saja, yaitu membuat makanan, yakni salad sayur, dan membuat minuman, yakni es campur. Berikutnya, Ibu akan berikan contoh prosedur mencuci tangan. Mengapa Ibu mengambil prosedur mencuci tangan? Karena ini menjadi sangat-sangat penting di tengah pandemi COVID-19. Adik-adik diharuskan untuk mengetahui cara atau langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar sebagai salah satu upaya untuk menghindari kedatangan atau terinfeksi dari virus corona. Di sini ada 6 langkah, dan uniknya teks prosedur ini tidak secara biasa dibuatkan dalam bentuk teks atau ditulis dengan kata-kata, tapi dibuat dalam bentuk gambar. Nah, jika teks prosedurnya sudah disajikan dalam bentuk gambar seperti ini, maka kita butuh ketelitian dan pemahaman agar bisa mengerti langkah-langkah yang diberikan ini sambil membaca petunjuk-petunjuk yang ada di bawah gambar tersebut. Biasanya, teks prosedur itu untuk memahami tujuannya, kita tidak bisa secara langsung melihat pada teksnya. Tapi kita harus menganalisis tujuan yang hendak disampaikan atau diberikan dari teks prosedur yang disajikan. Nah, berdasarkan contoh ini, maka kita bisa melihat bahwa unsur-unsur kebahasaan yang bisa digunakan dengan menggunakan contoh ini adalah gosoklah, cucilah, bilaslah, siramlah, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata seperti itu merupakan kata-kata perintah atau imperatif. Dan biasanya yaitu berimbuhan lah atau berimbuhan i dan juga kan. Itu biasanya ada pada akhiran, bukan pada awalan ataupun pada tengah atau awal dan akhir, tapi bagian akhir. Kemudian, selain itu, pada teks prosedur juga biasanya terdapat konjungsi atau kata hubung. Kata hubung di sini seperti selanjutnya, berikutnya, lalu, kemudian, sebelumnya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh kata-kata konjungsi yang biasanya digunakan. Sedangkan untuk struktur teks prosedur sendiri, secara umum itu terdiri dari struktur wajib dan struktur opsional. Ibu kira Ibu tidak perlu menjelaskannya lagi mengenai struktur-struktur itu, karena minggu lalu sudah Ibu bahas, sudah Ibu kirimkan juga PPT-nya kepada adik-adik, sehingga bisa diperdalam dengan juga membaca buku-buku sumber yang lain, agar kalian lebih elaboratif lagi dalam memahami pelajaran ini. Berikutnya Ibu memberikan tugas kepada adik-adik di akhir pembelajaran ini. Tugasnya adalah secara individu, setiap siswa mencari sebuah teks prosedur dan melakukan analisis terhadap teks tersebut dari segi struktur dan unsur kebahasaannya. Ibu berharap adik-adik dapat mengerjakannya secara mandiri dan tidak bekerja sama dengan teman, sesuai dengan arahan dari tugas ini. Seperti biasa juga, tugas akan dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran dimulai dan dikumpulkan melalui WhatsApp group, dikirim dalam bentuk dokumen. Oke? Sampai di sini sepertinya pembelajaran kita sudah cukup jelas.
Jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini, adik-adik jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Ibu, menghubungi Ibu melalui WhatsApp group. Karena pertanyaan satu orang menjadi pembelajaran dan juga pertanyaan bagi teman-teman yang lain. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dan perhatian kalian. Sehat selalu dan sampai jumpa di minggu depan.